Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Dan saudara, berbicara tentang wudhu ini bukan perkara biasa. Meskipun sehari-hari kita mengerjakannya, namun penting bagi kita untuk meyakini bahwa wudhu yang kita lakukan ini sudah dilakukan dengan sempurna. Nah, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, wudhu ini semakin digemborkan begitu, semakin dijaga, semakin dipelihara karena memang diyakini oleh banyak orang sebagai salah satu upaya untuk mencegah COVID-19. Benarkah ini? Nanti kita akan langsung tanya saja kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Khusairi, LCMA. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang wudu. Secara bahasa, wudu itu bermakna al-hasan. Dalam kitab-kitab fikih kita lihat diberikan pengertian secara bahasa ada dua paling tidak. Yang pertama disebut al-hasan, artinya kebaikan. Yang keduanya an-nazafah, kebersihan. Jadi kalau berbicara wudu, kita berbicara tentang kebersihan itu sendiri. Oleh karenanya berbicara wudu, dia mencakup kebersihan yang secara menyeluruh. Tidak dipahami dari sisi bersih dalam konteks fisik. Benar kalau kita berbicara tentang penelitian ilmiah bahwa salah satu cara untuk menghindar dari kuman, penyakit itu dengan cara berwudu. Karena anggota-anggota badan kita yang terkena air wudu ini itu yang paling rentan dihinggapi oleh kuman, oleh bakteri atau virus dan lain sebagainya itu. Nah, oleh karenanya rutinkan wudu, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik ini. Nah, maka kalau berbicara tentang wudu dalam konteks yang luas, an-nazafah artinya kebersihan, tidak hanya berbicara tentang kebersihan fisik, tapi dia juga mencakup kebersihan batin. Kebersihan dalam arti jiwa kita pun perlu dibersihkan. Maka dalam hadis-hadis yang berbicara tentang wudu, Nabi selalu mengatakan ini salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Suatu ketika Nabi SAW menawarkan sesuatu kepada para sahabat. Kata Nabi, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan ada amal yang kalau kalian lakukan amal ini, maka dosa-dosa kalian akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Menghapus dosa ini kan menghapus yang kotor-kotor dalam diri kita. Bukan hanya sekedar menghapus dosa, kata Nabi, wa yarfa' bihid darajat. Dia juga mengangkat derajat. Dengan berwudu ini. Dengan berwudu itu bukan hanya sekedar menghapus dosa, tapi derajat diangkat di hadapan Allah Ta'ala. Tentulah sahabat-sahabat yang ditawarkan Nabi itu semuanya menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Amalan apa itu yang dapat menghapus dosa kami, yang dapat menutupi dosa dan mengangkat derajat kami? Nabi menjawab, amal itu adalah, kata Nabi, isbawul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi kalau orang wudu sempurna, salah satu cara agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, agar derajat kita diangkat di hadapan Allah, sempurnakan wudu. Ustadz, ini kalau berbicara tentang wudu, semua dari kita saya yakin ini berwudu karena kita melaksanakan sholat. Tapi wudu seperti apa yang dikatakan sempurna itu, Ustadz? Iya, kalau kita berbicara tentang wudu yang sempurna, merujuk kita misalnya dalam hadis disebutkan dalam Sahih Muslim atau dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Humran Maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Humran ini seorang pembantunya sahabat Nabi Utsman bin Affan. Lalu dia bercerita tentang bagaimana wudhu yang sempurna itu. Maka kata Utsman bin Affan, tolong bawakan air, da'a bi'ina'in fa'afrawa ala kafaid. Tolong bawakan air kepadaku, satu tempat, satu bejana, ina. Lalu dibawakanlah di hadapannya satu bejana, fa'afrawa ala kafai thalatha mirar faghasalaha. Lalu dia mengambil air itu dan membasuh tangannya sampai pergelangan. Itu
itu yang pertama kali dilakukan Utsman. Utsman ingin mempraktekkan wudhu yang sempurna yang disebut Nabi sebagai amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat itu. Setelah itu faghasalaha, lalu dia basuh pergelangannya, thumma adkhala yaminahu fil ina famadmadha. Kemudian dia ambil air itu lagi dan dia pun berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, wastansyaqa, dan dia pun masukkan air ke hidungnya. Istinsyaq namanya. Dan itu juga bahagian dari cara orang untuk dalam penelitian ilmiah, orang yang rajin istinsyaq ini akan terbebas dari penyakit hidung, polio, influenza, flu dan lain sebagainya. Setelah istinsyaq lalu istinthar. Ada matmadah artinya berkumur-kumur, kemudian istinsyaq masukkan air ke hidung, kemudian istinsar dibuang kembali. Setelah masukkan hidung dibuang kembali. Thumma ghasala wajhahu, kemudian dia basuh wajahnya thalatha marran, 3 kali dia lakukan itu. Wa yadayhi ilal mirfaqain, kemudian dia basuh tangannya sampai ke siku thalatha marran. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian dia usap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi. Nah, di sini nanti ada hadis-hadis yang cukup banyak menjelaskan tentang bagaimana wudhu ini. Ada yang 1 kali, ini nanti kaitannya dengan ulama mazhab mengambil hadis ini sebagai landasan. Akhirnya ada perbedaan antara mazhab Maliki yang harus mengusap sampai ke belakang, naikkan lagi. Kemudian mazhab Hambali juga 1 kali ke telinga. Kalau mazhab Syafi'i, andai cuma 3 helai pun tetap bisa bernilai sebagai mengusap kepala. Tapi kalau yang terbaik itu tetap diusap sampai ke belakang, kemudian nanti sampai 3 kali. Begitu sunnah-sunnahnya disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam hadis itu pula dikatakan, setelah dibasuh kakinya, lalu Utsman bin Affan pun menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Utsman bin Affan? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddis fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia tidak berbicara tentang diri, tidak ada berpikir urusan duniawi lagi, sekarang mau benar-benar menghadap Allah, mau melaksanakan salat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau dapat kita melaksanakan wudu yang sempurna, dosa-dosa diampuni. Itulah makanya hadis ini terkait juga dengan hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Maukah engkau aku tunjukkan ada amal yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Nabi mengatakan menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang ini, namun kita harus jeda sejenak dan akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Terima kasih, saudara, Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, masih berbicara tentang konsep wudhu dan juga kebersihan. Kita masih bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Khusyairi LCMA. Nah, Ustadz, tadi kita berbicara tentang wudhu dan juga kebersihannya. Nah, kaitan antara wudhu dan kebersihan ini, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, antum melihatnya seperti apa nih, Ustadz? Iya, baik.
Jadi berbicara tentang COVID-19, lalu kita kaitkan dengan wudhu, itu kalau kita lihat saran dari pemerintah, kemudian para ulama kita, para tokoh-tokoh kita, bahkan dari WHO dianjurkan untuk cuci tangan, cuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya itu. Nah, sebenarnya kalau kita mengkaji sebagai seorang muslim, sebetulnya mencuci tangan itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan kita. Kita sholat 5 waktu Kita ya sholat Ustaz? 5 waktu, berapa kali kita membasuh tangan kita. Itu andai kita sholat 5 waktu. Bagaimana kalau kita sholat duhanya, bagaimana kalau kita sholat sunat awabinnya, bagaimana kalau kita sholat sunat tahajudnya, qiyamul lail, seperti itu. Tentulah mencuci tangan ini lebih banyak lagi kita lakukan dalam sehari semalam ini. Nah, oleh karena itu, jauh bahkan sebelum 2020 ini, atau terjadi wabah penyakit seperti yang terjadi saat ini, tahun 2007 itu sudah ada penelitian, misalnya dilaporkan dari kantor berita di London, Reuters, itu tahun 2007 tentang mencuci tangan. Apa mereka menyimpulkan tentang penelitiannya? Mencuci tangan secara rutin itu dapat melindungi tubuh dari penyebaran virus. Itu tahun 2007. Jadi ini ada kaitannya. Tapi orang Islam dia tidak heran. Dia mestinya berpikir ini ajaran Islam, sejak dulu, sejak kecil kita sudah diajarkan, bahkan Rasulullah mengajarkan tidak ada ayat yang paling detail tentang ibadah secara khusus melainkan wudhu ini. Kalau bicara sholat, kita ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, itu tak disebutkan bagaimana i'tidal di dalam Al-Quran, tak disebutkan. Tapi untuk wudhu yang dilakukan sebelum sholat ini, itu dilaksanakan, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran secara detail. Dijelaskan, idza kumtum ila sholah, jika engkau mau melaksanakan sholat, fawsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aidiakum ilal marafiqi, basuh tangan sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kakimu sampai ke dua mata kaki. Ini detail. Nah, sehingga ulama mengatakan kalau tidak dilakukan 4 itu, tambah dengan 2, yang pertama niat, yang terakhirnya yang keenam adalah tertib, maka wudhunya tidak sah. Nah, kalau begitu orang Islam dia tidak asing lagi. Tidak asing lagi dengan wudhu ini sendiri. Iya, Nah Ustadz, di akhir perjumpaan kita memang banyak sekali yang ingin kita bahas tentang wudhu ini. Namun apa yang ingin Antum sampaikan sebagai penutup kesimpulan dari materi kita ini Ustadz? Iya, baik. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai orang Islam dengan amaliyah yang kita lakukan sehari-hari ini, berharap kita dan berdoa semoga wasilah amaliyah sehari-hari yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa terhindar dari penyakit, wabah penyakit yang sedang melanda kita ini, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Kita tetap menjaga diri dengan social distancing dan lain sebagainya, masker dan lain sebagainya. Maka kalau kita ikuti proses itu, kemudian ikhtiar kita adalah tetap memperbanyak wudhu. Yakin sebagai orang beriman ini syariat dari Allah Ta'ala, pasti setiap syariat itu ada hikmah-hikmahnya. Dan keyakinan kita itu sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah amal soleh ini mudah-mudahan terhindar dari penyakit. Itulah makanya di samping usaha kita juga disuruh berdoa. Keluar kita dari rumah, apa doa kita? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika kita berada di mana saja, kita sempatkan berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian kita juga melazimkan pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Usaha kita lakukan, doa sudah kita lakukan, kita jaga diri kita dari hal-hal yang memungkinkan terjadi penyebaran virus. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang tak baik ini. Insyaallah dengan begitu kita akan dijaga oleh Allah. Itulah saran-saran kita kepada umat ini untuk tetap menjaga wudhu kemanapun kita sempat-sempatkan untuk berwudhu, karena ini bahagian dari ajaran agama kita, dan insya Allah istiqomah kita dengan amalan wudhu ini.
Baik, terima kasih Ustadz atas apa yang disampaikan. Kita kembali diinformasikan, diberitahukan, dan juga diingatkan kembali bahwa ternyata ada amalan yang sangat dekat dengan diri kita sendiri yang ternyata tidak hanya menjauhkan kita dari kuman-kuman, dari bakteri penyakit, namun juga dapat menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Dan ternyata ini harus dilakukan dengan sempurna. Terima kasih Ustadz sudah bergabung bersama kami hari ini, Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Khusairi LCMA, dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini dapat menambah giroh kita dalam menyempurnakan amal-amal ibadah kita. Akhirnya saya Alfi Rahmi undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.